Ini perhentian 12. Yesus disalibkan. Di antara penjahat. Jalan salib perhentian ke-12 Yesus disalibkan. Nah, kayak mau sing koyo dicerita sing disalibkan 3 orang. Yesus yang tengah-tengah. Yang kiri dan kanan adalah para penjahat. Yesus martabatnya disamakan dengan para penjahat. Seger waras bersama Mamihan dan Mas Jomblo. Iki tekan ndi iki? arep nitih nang ngene. Go Maria Tritis. Maria Tritis. Ora niat rene iki mung mampir ketok enek tulisan gede terus menggok. Urung tau roh. Ayo melu lur. Iki sing rono jurusane apa? Sing rono jurusane apa iki mau? Bukit Golgota. Terus sing enek neh sing rono kayak jalan salibnya. Wes enek ya iki Gua Maria Tritis ngono ya. Oh iki. Iya. Iki jalane Emmaus. Nah, kuwi Gua Maria Tritis ke arah Belapawa. Iki pertama kalinya aku ning kene. Jadi Gua Maria Tritis itu tempat ziarahnya nggo warga umat Gereja Katolik. Jadi enek Gua Maria, nggo ziarah berdoa, enek sing nggo jalan salib munggah rono. Terus sing pinggir kono ki dadi iki tundakane telu, sing bagian medun kono Gua Maria, sing kene patung salib Pendopo. Kene iki enek pendopo Emmaus. Iki nggo ndonga Salam Maria iki. Rosario. Nah, sing munggah kono nggo jalan salib. Tapi nek kene lewat kene iso kabeh sebenere. Ning iki munggah dhisik lagi medun. Nah, gerek dengkule kuat apa ora? Kuat. Tinggal Mami kuat ora, Mam. Dengkule kuat lewati kene. Heeh. Ngono ya Bu lewat kene iso medun ning gone anu lah. Nek dengkule kuat. Nek cah nom isune kuat. Nah, keputusannya Mamian meh munggah rene apa munggah medun rono? Oh, iya, oke, siap. Aja kalah karo Canom. Aja ngantek film kalah. Yuk. Ya wis yuk kita nikmati saja jalan. Aja ngantek film kalah. Munggah kene ora apa-apa. Iki pendopone. Baru pertama ini Bu sini. Perjamuan terakhir. Mah jalan salib pertama. Persiapan. Kita nikmati saja jalan. Kan jalan salib ku merasa wis paling resik dhewe. Hentian pertama. Iki padha karo ning gone pos sarang bentuk-bentuke patung. Iki suasanane lumayan asri lho. Dadi kanan kiri sik enek pohon jati. Jalane wis ora setapak maneh tapi iki wis dicor. Bagus dikondisikan. Iki nek bengi berarti ora enek lampune ya, Bu? Ada, Pak. Oh, ada. Oh, padahal enek sing wong jalan bengi kan? Ada. Nek Bulan Maria kan kebanyakan jalan salib.
Dan jenengan ngene iki ngubengi ngene iki sedina ping pira? Lha gentosan. Ibu. Lek campur nggih wonten Kristen Katolik. Oh, enek kampung nih gini. Nggih. Teng inggil niki. Oh, teng isor. Ngene iki kembang apa ya? Bang Lili putih. Lagi perhentian kedua. Stase kedua. Yesus Memanggul salib. Dadi nek kae mau Yesus dihukum mati, saiki Yesus memanggul salib. Perhentian kedua. Ya wes kita jalan lagi yuk. Kita sekarang menuju perhentian ketiga. Rame Bu, tetep rame. Tapi ya nek sing lebih rame banyak rombongan nek bulan Maria. Nah ini sama Oktober. Ini perhentian 3. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Jadi nanti itu sepanjang perjalanan jalan salib itu digambarkan Yesus jatuh 3 kali. Ini jatuh untuk pertama kalinya, nanti ada jatuh kedua kali, ada jatuh 3 kali. Ya maksudnya mau menceritakan bahwa manusia itu juga bisa jatuh dalam dosa berkali-kali. Harus bangkit, harus bangun lagi untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Ya wis sapi ya ngene. Ngene lebih. Ini penelitian keempat. Yesus berjumpa dengan Bunda Maria. Nah, yang kemarin tak cerita itu betapa hancurnya hati seorang ibu. Iya. Jadi sebetulnya setiap stase, setiap perhentian ini ada pesan yang mau disampaikan kepada kehidupannya kita. Makanya kalau orang jalan salib sebetulnya dia hanya duduk diam saja di depan gini sudah iso nangis dewi itu. Biasanya ibu-ibu. Ibu langsung terenyuh hatine. Iya. Oke. Nah, iki Yesus digenteni. Ditolong karo Simon dari Kirene. Kirene itu orang Mesir. Jadi sangat mungkin yang namanya Simon ini orang berkulit hitam. Orang Afrika ya. Orang Afrika. Yang namanya Simon. Iya. Simon tapi dari Kirene. Kirene itu daerah Mesir. Afrika. Kayane ahli kan banyak. Enek ahli sing saka Purwokerto. Ning Purwokerto ahli e wakeh ngono lho ya. Iya. Jadi nek ning ngene kono Maria belum tentu itu Bunda Maria. Ya, Banyak namanya Maria yang lain. Karena Maria itu nama yang populer, nama pasaran kayak ning ngene-ngene no Agus, Bambang, Eko. Lah kuwi kan wakeh Eko sing ndi ngono. Ali. Tapi kan enek Ali sebekti. Ya nama Simon kan berarti banyak. Simon banyak. Nah ini Simon yang dari Kirene. Oke, lanjut. Itu Simon Kirene itu dipaksa loh, bukan kok dia maunya sendiri. Dipaksa sama tentara Romawi. Soalnya Yesus wis ora kuatnya manggul salibnya. Ada Simon di ladang dipanggil paksa untuk gantikan. Ya tapi kan akhirnya namanya tertulis sepanjang sejarah. Menjadi walaupun tadinya paksa. Iya. akhirnya kan
Gitu. Kodenya menjadi orang yang diberkati ya. Setiap Iya. mulut mengakui ya. Simon Iya. dari Kirene nah, menyebutnya ya. Ini yang keenam. Ini keenam, Yesus ketemu dengan Veronica. Veronica ini salah satu muridnya juga. Muridnya. Iya, lihat wajahnya itu karena Yesus pakai mahkota duri kan berlumuran darah sehingga wajahnya itu sudah nggak berwujud wajah gitu loh. Nah, Veronica datang dengan maksud mau membersihkan wajahnya. Nah, justru dia mau mengusap membersihkan wajahnya itu ini kain yang dipakai itu kayak misalkan sekarang handuk gitu. Wajahnya Yesus ada di situ. Menempel di situ. Iya, makanya dari itu kita bisa tahu oh, wajahnya seperti apa sih. Salah satunya dari kainnya Veronica itu. Itu. Lalu yang kedua itu sinkronisasinya dengan kain kafan. Waktu Yesus mati kan di kain kafan. Nah 3 hari bangkit kain kafannya itu ada ngecap wajahnya. Sehingga kita ngerti oh wajahnya ngono berjanggut. Kayak begitu loh, rambutnya panjang. Hidungnya seperti itu. Gitu, punya kumis. Jadi orang arang-arang dewi karena ada kan zaman itu urung enek foto. Dino iki ae kabeh wong nyekeli foto. Saling sabut tangan. Yuk jalan. Jatuh lagi untuk yang kedua kalinya. Iya. Maksudnya dari tentara. Tentara Romawi. Dikawal tetap. Wong akan menuju ke tempat penyalipan ya. Iya. Ini dikawal terus sampai menuju ke tempat penyalipan. Dalam perjalanan, jadi jalan salib itu dalam perjalanannya mulai dari ketika pengadilan mengatakan iki kudu dihukum mati sampai ke tempat penyalipannya. Itu namanya jalan salib. Jalan menuju salib. Tempat hukumannya hukuman salib soalnya sing ditampa. Kalau dalam bahasa Latin dia ngomong sebagai Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Via Dolorosa. Yang punya Via Dolorosa ya hanya Yesus. jalan salib, jalan kesengsaraan gitu. Iya, ya boleh diomongkan begitulah. Menghayati kisah sengsara itu loh. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Iya, jadi kan sepanjang jalan ditangisi karo perempuan-perempuan gitu. Terus Yesus ngomong, kenapa kamu menangisi aku? Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Jangan menangisi aku. Kenapa kok diomongkan begitu? Karena dia sampai disalibkan itu karena perbuatan dari orang-orang Israel. Karena anak cucu Israel gitu yang berbuat dosa, anak cucu Israel yang tidak mau terima kebenaran gitu. Yesus yang dihukum. Yesus yang dihukum. Kenapa ngomongnya? Jalan sudah mulai turun, mulai perhentian ke berapa, ke 8 turun. Tadi 8 toh. Nah ini menuju ke perhentian ke 9 ini jalan sudah mulai turun. Yo kene mlaku ora krasa tapi kaosku wis keringetan nih. Wis teles. Ini kita ke perhentian 9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Jatuh
jatuh untuk ketiga kalinya. Betul, Tapi jatuh. tetap masih dihajar gitu. Iya, jatuh. Dari simbolnya. Iya, jatuh untuk ketiga kalinya. Ya mau memberi pesan bahwa manusia itu jatuh dalam dosa itu ya berulang kali jatuh, tapi pesan yang mau disampaikan, nek kamu jatuh ayo bangun lagi, selesaikan misimu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan jatuh malah hilang, keliru. Gitu. Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi, selesaikan misimu sampai pada tujuannya tercapai. Ya kurang lebih seperti itu pesan yang mau disampaikan. Oke, kita menuju ke perhentian yang ke-10. Nah, itu Golgotanya sudah mulai kelihatan di sana. Ya berarti urutannya memang harus lewat ini ya berarti. Ya, kalau jalan salib iya. Terus sampai ke Golgotanya baru turun ke gua, bisa enggak dari situ? Iya. Bisa toh? Turun dari situ. Pemakaman dulu baru turun ke guanya. Nah, ini perhentian yang ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan, dilucuti. Iya, Ya maksudnya ya dipermalukan pisan. dipermalukan habis-habisan gitu loh. Kayak zaman sekarang mungkin kebiri gitu. Bukan, ini pakaian yang dikenakan. kebesaran. Oh, bahkan Sebelumnya kan dia waktu dihukum mati itu dia diberi jubah. Jubah ungu. Jubah ungu itu melambangkan jubah raja. Karena Yesus kan menyatakan diri sebagai raja orang Yahudi. Gitu, sehingga diberi jubah ungu, jubah raja. Nah, sekarang tiba waktunya sudah dekat Golgota, semua dilepasin. Jadi dipermalukan gitu loh maksudnya, dipermalukan, diolok-olok, dipermalukan dan seterusnya. Pokoknya martabatnya dihinakan. Gitu. Nah, martabat kemanusiaannya dihinakan. Kita sekarang ke perhentian 11. Nah, itu puncak Golgotanya sudah kelihatan. 3 salib besar di sana. Jadi ini kalau rombongan ziarah yuk asik ya di sini. ini malam gitu. Malam, iya betul. Kalau Malam hanya terdengar suara walang krik 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 gitu. Tapi rasa penak awakmu ngerekam, Pak. Iya. Suarane reno-reno kowe nek menghentikan piye. Dari satu hentian ke hentian lain menyanyi lho ya. Iya. Ya kan kita tidak mengikuti prosesi jalan salibnya, hanya kita mau tahu. Yesus disalib. Niki Yesus mulai disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, paku beneran loh. Gitu. Paku beneran. Jadi atas nama kebenaran membunuh orang. Atas nama kebenaran membunuh. Iya. Jadi kan orang Yahudi, agama Yahudi kan dianggap sudah melenceng gitu karena semua mementingkan mementingkan para imamnya ini loh. Mementingkan hukum-hukumnya. Mementingkan hukum-hukumnya, mementingkan para imamnya ini. Para imamnya dihargai sedemikian rupa sehingga para imam ini bisa jadi korup semuanya. Atas nama hukum agama dia memaksa orang. Atas nama hukum agama dia bisa menyiksa orang. Atas nama hukum agama dia bisa melakukan segala hal untuk kepentingan dirinya. Menghalalkan segala Gitu. cara. Untuk kepentingan dirinya. Lalu Yesus ngomong tidak bisa seperti itu. Yesus memberi hukum baru, kasihilah musuhmu. Jadi kalau zaman dahulu ada tertulis hukum gigi ganti gigi, Tangan ganti tangan. tangan ganti tangan. Yesus ngomong nggak bisa, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi itu ditolak.
Itu ditolak kan, karena itu berarti kan apa namanya kekuasaan para imam jadi berkurang. Kalau orang saling mengasihi kan sudah hukum agama bisa dikesampingkan gitu. Yesus mengatakan hukum yang terutama dan tertinggi adalah kasih itu. Karena itu kalau dia berarti mengancam para imam, mengancam para tua-tua, para sesepuh pemegang hukum. Bukan hukumnya mau ditiadakan, tidak, tetapi kalau kasih itu ada di puncak hukum, tentu hukum itu menempatkan keadilan di atas segala-galanya. Hati yang bicara, bukan 1 tambah 1 tambah dengan 2, bukan. Bukan 5 dikurangi 2 sama dengan 3, bukan. 5 dikurangi 2 bisa ngomong 0, karena ada kasih di situ. Itu. Nah, karena Yesus menyampaikan itu, para imam pemegang kekuasaan agama Yahudi marah gitu loh. Menggunakan segala cara Supaya dia harus dijatuhi hukuman mati. Padahal dia nggak salah gitu. Makanya kalau kita bisa duduk di sini diceritani nangis satu kali, yuk kita jalan lagi. Nah, sekarang ke perhentian 12. Perhentian 12-nya di sini. Tapi digambarkannya dalam sebuah patung besar. Yesus disalibkan. Ini perhentian 12. Yesus disalibkan. di antara penjahat. Ini perhentian ke-12 dalam jalan salib. Perhentian ke-12 Yesus disalibkan. Nah, kayak mau sing koyo dicerita sing disalibkan 3 orang. Yesus yang tengah-tengah. Yang kiri dan kanan adalah para penjahat. Yesus martabatnya disamakan dengan para penjahat. Kenapa ada 3 salib di sana? Karena pada waktu bersamaan itu Yesus disalibkan itu berbarengan, dibarengno lah, bukan berbarengan. Dibarengno dengan sebuah eksekusi. Jadi hukuman mati juga. Dengan hukuman mati juga dengan 2 penjahat. Jadi Yesus ini disalibkan dibarengno dengan para penjahat. Berarti secara tidak langsung disamakan dengan Lengkaplah sugah penderitaannya, dipermalukan, dihina, dan martabatnya dihinakan lah ya gitu. Lengkap sudah stempelnya bahwa dia sama dengan penjahat. yang Gitu. dihukum mati itu. Yang dihukum mati. Lalu cuman akhirnya yang dihukum mati di kanan kiri ini 2 kakinya dipatahkan. Kalau Yesus tidak dipatahkan, karena Yesus sudah didapati mati karena dia menyerahkan nyawanya dulu. Dia merasa sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Lalu tentara yang melihat dia sudah mati, dia hanya menikam lambungnya. Menikami, menusuk lambungnya dengan tombak. Oh, cuma bener ya. Jadi tidak dipatahkan kakinya, dan semua itu ada ditulis dalam kitab Yesaya 700 tahun sebelum Masehi, dan digenapilah semuanya itu persis seperti yang dituliskan. Dia tidak mati, kakinya tidak dipatahkan, tetapi lambungnya ditikam. Itu. Terus termasuk kisah penyalipannya ini persis ditulis oleh kitab Yesaya bahwa dia akan dihukum mati di antara para penjahat. Persis. Jadi makanya Tuhan itu mengikuti alur pikiran manusia. Jadi Tuhan mengikuti permainan si jahat, tetapi endingnya Tuhan yang menang gitu loh. Tahu tak maksudnya tuh? Jadi
manusia merancangkan kejahatan, Tuhan meloi rancangan kejahatannya manusia. Tetapi nanti endingnya, garis akhirnya Tuhan yang menang itu, kebenaran yang menang. Ini perhentian ke-13. Oh, ini yang semalam diceritain itu. Ini diturunkan dari salib. Iya. Ini Yesus diturunkan dari salib, yang nerima siapa? Mboke meneh, Bunda Maria. Betapa sengsaranya hati Bunda Maria menerima anaknya kembali, sudah berbentuk sebagai jenazah. Hati yang luar biasa loh. Jadi kalau kita mengalami kesusahan hidup, merasa sengsara, merasa ini, wis deloken Bunda Maria. Lihatlah dia yang akan menguatkan hidup kita. Orang bener uripe sengsara. Makanya jangan takut. Jul, kita lanjut ke perhentian ke-14. Nah, perhentian 14. Kuburan dalamnya. Ini Yesus dimakamkan ini. Nah, Yesus dimakamkan. Dalam. Masuk. Lah, ini diumpamakan seperti zaman dulu. Zaman dulu itu kubur itu gua atau bukit yang dikerowokin. Dibentuk sebuah gua. Jadi tidak dimakamkan di dalam tanah. Oh, gali ke tanah. Enggak gali ke tanah, yang digali itu bukit. Ya, batu atau bukit, atau sudah ada gua dipakai untuk makam. Lalu dibuatlah sebuah pelataran begitu. Terus depannya itu ditutup sebuah batu bulat. Batu kayak koin gitu, tapi bentuknya batu untuk menutup pintu gua. Jadi setelah jenazahnya dimasukin, setelah dirawat ya, maksudnya dikafani, diminyai, dikasih